Okay, Shalom Church, welcome back to Cultivated Podcast, equipping all generation to become Christ ambassadors. Senang sekali hari ini saya, host kesayangan kalian, Rafael Satria, ditemani oleh saya. Kita Cultivated Podcast diberkati oleh satu orang host baru. Siapa di sini? Kenalin, nama gue Michael Amadeus panjangnya, dipanggil sebagai Mike di BIC. Ya, begitulah. Background-nya perlu nih, background-nya cool gue itu Carmel Gilgal, karena Gilgal di merge sama Carmel. Kita nggak decide untuk eliminate any name, jadi Carmel Gilgal. Carmel Gilgal, mantap. Semoga podcast hari ini kita bisa memberkati kalian semua. Dan hari ini podcast episode kita mau ngebahas tentang gimana sih dampak pandemi COVID-19 buat kita, terlebih maksudnya buat spiritual kita tuh gimana kita bisa lebih lihat Tuhan tuh bekerja di tengah-tengah pandemi ini tuh gimana. Dan hari ini kita kedatangan bintang tamu yang biasa saja. Iya, enggak dong. Ada yang jauh-jauh Zoom dari Indonesia. Siapa, perkenalkan dirimu? Halo, nama saya Tommy. Tommy tapi udah for good ya? Udah for good. Baru saja for good. Dari Cool apa waktu itu? Bekasnya Eklesia. Sehat ya, Tom? Sehat, puji Tuhan. Puji Tuhan. Dan hari ini juga ditemani oleh siapa ini di bawah? Di bawah. Oh ya. Di bawah ini. Sudah. Udah sebentar. Katanya sebentar. Saya nungguin Bapak. Saya dengan Daud yang udah sering seliweran di podcast. Dan ini saya lagi mengungsi di rumah teman di daerah Sunbury. Di daerah Sunbury. Nanti kita sharing-sharing di situ. Bang Daud dari FA Kana ya? Kana. Dari FA Kana kiri. Ya. Itu kanan, Bang. Kanan. Lucu ya, Bang Daud ya. Lucu. Lumayan. Jadi, the reason kenapa kita kepikiran buat podcast ini karena ya ini kan udah berapa ya? Udah 2 bulan ya kita kayak gini lockdown, work from home. 2 bulan. Memasuki 2 bulan kayak menjadi sesuatu yang new normal gitu di tengah-tengah kita COVID kayak gini. Cuman ya gue berharap dengan adanya new normal ini malah kita jangan-jangan nanti waktu lockdownnya dicabut, jangan sampai kita malah kayak wah kok gue malah jadi kangen yang waktu lockdown ya, jangan sampai juga sih kita seperti itu menurut gue. Menurut gue ya kita harus bersyukur di segala situasi. Tapi gue kepengen bikin podcast hari ini karena lebih ke sharing aja sih. Siapa tahu podcast ini bisa menguatkan kita semua tentang ya gimana kita bisa lebih melihat kasih Kristus di tengah-tengah kita COVID seperti ini. Mungkin gue pengen denger ceritanya yang dari Indonesia dulu deh. Gimana lu? Apa kabar, Tommy? Baik ya? Baik. Gimana maksudnya? Lu lagi sibuk apakah? Lagi work from home kah? Kayak kayak does COVID affect your family and stuff dan lain-lain gitu. Keadaan Indo gimana sih, Tom? Itu kurang lebih sama kayak the rest of the world ya. Kita ada sampai nggak sampai lockdown banget. Cuma kan ada yang namanya di sini PSBB, itu pembatasan skala besar-besaran mungkin. Ada apa tadi gitu sih, pembatasan sosial. Pembatasan sosial berskala besar. PSSI. Oh, tapi kira besar-besaran.
Aku jadi bang PSSI ya bang. Serius bang. Serius. Podcast hari ini nggak boleh ketawa-ketawa. Iya, ini bukan podcastmu loh. Bukan. Terus kalau di Surabaya ada PSBB juga. Jadi jalanan sepi, sorong banget. Terus mall-mall juga surprisingly sepi. Tapi mulai belakangan ini karena mungkin Lebaran aja. Jadi kayak mall-mall udah mulai banyak orang. Terus pasar juga mulai penuh sama orang-orang. Ya mungkin karena mau Lebaran itu tadi ya. Terus kalau nggak salah orang-orang pemerintah juga udah mulai kayak membebaskan mungkin udah mulai ngelos lah, memberikan more freedom buat orang-orang. Cuma pastinya sendiri aku belum tahu. And kalau ngomong affecting business apa enggak, I'm pretty sure dimanapun kamu berada di Indonesia pasti bisnismu kena efek, kecuali misal yang produsen hand sanitizer mungkin, nah itu cuan besar coy. Tapi misalnya bisnis sektor yang lain ya ngefek, dan banyak loh PHK jadi ya kasihan juga. Iya. Berarti ini 2 bulan ini kamu work from home kah atau? Iya betul. I see. Cuman maksudnya kalau di Indonesia belanja gitu nggak apa-apa kan, keluar makan gitu belanja nggak apa-apa, makan nggak boleh, kalau nggak salah nggak boleh nggak boleh di tempat dine in, nggak boleh dine in ya, nggak boleh dine in, harus take away ya. Sama ya berarti ya, sama kayak di Australia ya. Iya, cuma kan bedanya di Australia kan tertib, jadi di sini ya masih berusaha ya, masih berusaha. Betul. Iya. Kalau Bang Daud gimana Bang Daud? Kalau gua dengan situasi COVID ini, gua sebelumnya tinggal di Brunswick. Terus gua jujur nggak siap dengan pas situasi COVID, karena gua lebih banyak aset gue tuh karena gue pemusik, main musik, terus gue jadi sering beli barang-barang alat-alat musik yang langka. Intinya bisnis lah. Jadi sering jual beli, cuan gitu lumayan. Dan ketika pas tahu-tahu ada pembatasan kayak PSBB gini, ya shutdown di Melbourne, yang cuma boleh 2 orang maksimum, terus nggak boleh pergi kemana-mana, itu gue bingung. Sempet bingung, terus istilahnya ya untuk dari finansial, terus kerjaan juga, jadi di restoran juga shift-nya menurun drastis dan sempat berapa kali nggak dapet shift gitu kan. Dan situasi yang sulit banget kayak gini, gue cuma bisa berserah sama Tuhan. Dan bener-bener kalau mau dibilang stres, gue sempat stres banget, dan gue kayak bikin suatu hal yang konyol. Jadi gue sengaja miara kumis dan jenggot, nggak ada hubungannya sih sebenarnya, cuma maksudnya kayak gue akan cukur ini kalau COVID udah selesai. Ini jadi kayak penanda, wah ini gue situasi kayak begini nih gara-gara COVID gitu. Nah singkat cerita, gue akhirnya bener-bener cuma bisa mengandalkan Tuhan, dan tiba-tiba tuh ada banyak bantuan gitu yang gue dapat dari anak-anak Tuhan. Terus juga nah sekarang ini gue kalau melihat background ini kok bisa bagus banget gitu. Ini gue lagi stay di rumah teman gitu, jadi di daerah Sunbury gitu. Terus gue juga akhirnya udah pindah dari Brunswick. Itu semua bukan karena kekuatan gue, tapi itu karena kebaikan Tuhan. Amin. Gue sharing nih. Boleh. Lo kan ada usaha foto juga kan? Padahal jadi travel ini di ban. Jadi kapan ya, mulai 2 bulan yang lalu kan ya. Gue tuh, ini ceritanya sebenarnya lumayan amazing sih. Kayak gue yakin banget ini pemeliharaan Tuhan sama gue dan Lucy. Jadi begitu gue pulang akhir tahun tuh, gue tuh udah bikin plan sama Lucy ya. Kayak gue pas balik, By the way, Lucy itu istrinya Mike. Oh iya betul. Buat pendengar yang belum tahu, sorry. Kalau gue soalnya yang dan di masa COVID ini malah makin berjaya kan produknya. Waduh, puji Tuhan.
Nggak boleh ada promosi ya, tolong gitu. Nggak apa-apa. Hampir ya nyebut nama brand. Saling memberkati. Saya nggak sebut brand ya. Oke, jadi anyway intinya balik lagi, gue udah rencana, gue tuh mau quit kerjaan gue gitu. Sekarang kan gue kerja di satu food company lah yang lumayan di Melbourne itu istilahnya food company yang lagi growing, yang lagi in. Dia advertise di mana-mana, di bus ada, di tram ada, bahkan di YouTube suka kadang-kadang muncul terus. Gue sampai bingung juga, ini hebat banget dia bisa advertise terus. Nah, gue tuh kerjaan di situ gue ngerasa kayak gue udah nggak ada growth lagi gitu loh, kayak kerjaan gue cuman repeat dan setiap harinya sama, jadi gue udah feel tired of it gitu, dan gue udah kayak I think it's about time for me to move on and then probably wanna start something new. Kayak gue mau pergi, tadinya malah gue mau masuk dunia hospitality, man. Gue udah bener-bener apply barista jobs a lot of time. Bahkan mungkin Tommy juga tahu karena dari akhir tahun kemarin gue udah apply barista jobs dan udah beberapa kali dapat interview gitu loh. Dan for some reason mereka tuh sangat suka dengan portofolio gue, dengan background gue, dengan latar belakang gue yang bisa ngobrol dan lain-lain. Tapi mereka selalu bilang kayak you are good but unfortunately ada someone else gitu yang ada di dalam pikiran gue gitu loh. Jadi kayak oke lah, this is encouraging, man. Ya udah, let's see. Abis pulang, siapa tahu pas balik lagi ke Melbourne, gue bisa dapat barista job. Oke, pas kira-kira early Feb gue datang ke sini, gue mulai apply lagi dan gue follow up orang-orang yang sempat waktu itu. Coba lu kontak lagi gue waktu udah balik nanti setelah lu pulang. Oke, gue kontakin, semuanya bilang nggak ada kerjaan. Gue apply lagi, nggak ada yang bales. Dan ya udah, ya mau nggak mau gue stay sama kerjaan gue dong. Maksudnya gue nggak bisa being idealist, gue quit tanpa tahu gue harus kerja apa gitu loh. Kayak ya jangan seperti yang orang yang beriman tapi imannya tuh nggak ada dasarnya gitu loh. Jadi gue tetap pertahanin pekerjaan gue di Marlies pun. Dan memang waktu itu udah ada COVID, tapi gue nggak tahu Australia bakal separah itu gitu loh. Jadi waktu itu tuh bahkan di Australia tuh paling cuma 5 orang dan itu Februari nggak sih? Iya, Februari cuma 5 orang. Jadi pas gue balik sini gue ngerasa Australia aman, nggak akan sampai yang kayak di luar gitu loh, yang sampai kayak di China lockdown nggak bisa ngapain. Gue bahkan mikir bahwa cuma China doang yang bakal lockdown. Situasinya tuh growing rapidly, dari 5 nambah terus ya, 5, 10, 15 terus tiba-tiba udah 100. Begitu udah 100 itu pemerintah langsung buka suara nih, wah ini bakal harus ada measurement yang diambil. Dan di saat measurement itu di-announce bahwa akan ada lockdown, jebret, semua orang banyak yang kehilangan pekerjaan saat itu juga. Dan gue masih pertahanin pekerjaan Marlies pun gue, dan kan kayak bener-bener gue cuma bisa bersyukur saat itu bahwa pekerjaan gue di Marlies pun gue jadi sebut merek. Gak apa-apa lah ya. Pekerjaan gue di Marlies pun as food company ini tiba-tiba booming karena semua orang kan harus stay di rumah, dan company kita tuh basically provide meal kit dan kirim ke rumah-rumah, resepnya apa mas tinggal masak, jadi semuanya udah lengkap, siap saji gitu loh, tinggal lu masak. Tiba-tiba pesanan kita yang tadinya cuman kira-kira ya berapa ribu gitu seminggunya, tiba-tiba search-nya bisa sampai 300% man, dalam minggu pertama lockdown itu. Jadi shift gue yang tadinya cuma sedikit, bahkan cuma baseline bener-bener paling 5 jam, 10 jam, tiba-tiba gue dipentokin. Bahkan mereka bilang, lu bisa gak sih kerja more than your restriction gitu, 20 jam. Kita bener-bener butuh orang banget, kita gak bisa lagi yang tadinya misalnya production time-nya cuma jam 9 sampai jam 5 sore. Sekarang kita benar-benar mulai dari jam 8 pagi sampai jam 1 subuh production, kita nggak berhenti. Jadi benar-benar search in ordernya tuh meledak. Bahkan kalau misalnya kita lihat secara growth company-nya, tiba-tiba value-nya tuh naik banget gitu. Semua orang tiba-tiba order. Dan di situ gue ngerasa kayak gila, Tuhan pelihara gue. Bayangin kalau gue pekerjaan barista itu di accept dan gue akhirnya dapat kerjaan barista. I think I will be jobless now gitu loh. Karena beberapa minggu lalu, gue juga di kesempatan di dalam masa pandemi ini, gue dan istri gue
diberikan sebuah anugerah dan hikmat untuk bisa establish a brand. Oh, sorry Mike. Gue pikir gue diberi karunia momongan gitu, gue pikir tadi. Waduh. Belum, bro. Gue udah kaget tadi, Itu pada waktunya. Jadi gue benar-benar dikasih karunia hikmat untuk bisa establish a brand. Ya kita produce almond milk, nggak usah sebut merek, kalian bisa cari sendiri nanti di luar ini. Bersyukur banget, tiba-tiba juga ternyata gue kira bakal mandek gitu kan, ternyata search banget, kayak ordernya tuh bertambah terus, dari yang tadinya paling cuma bisa bikin 9 liter, kita tuh akhirnya sampai terakhir kita udah bikin 36 liter per minggunya gitu loh. Dan kita keep looking forward to increase our capacity, but it's all God's grace lah, benar-benar. Dan ya itu semua penyertaan Tuhan yang gue bisa bilang. Dan kalau kalian actually sekarang kalian bisa dengar nggak ada orang nyanyi? Enggak. Itu siapa? Oh, dikit. Ya, bisa. Ada suara ya, kecil nah, sih. Oke. Jadi ini tuh gue ngerasa kalau misalnya nggak ada COVID ini nggak akan terjadi. Jadi di keluarga kita tuh emang rata-rata keluarga kita di sini ya, sepupunya Lucy, dan pokoknya keluarga di dalam rumah ini tuh basically Kristen kan rata-rata. Tapi kita tuh nggak pernah punya waktu untuk bisa berdoa bareng selain ya doa di gereja, Manado, Peng, mungkin ada Kudo, Eva masing-masing. Setelah ada COVID ini, mamanya sepupunya Lucy, which is yang punya rumah gua tinggal saat ini, inisiatif kayak kenapa kita nggak bikin hari untuk berdoa gitu. Even though ya kita mulainya di masa kesesakan, tapi at least kita mulai berdoa, kayak benar-benar ditanamin hati yang mau berdoa. Bahwa kita tuh ditunjukkan bahwa betapa kita tuh nggak mampu dan kita nggak bisa ngelakuin apa-apa di masa seperti ini gitu. Kita cuma bisa berserah sama Tuhan. Dan akhirnya hari Senin kita dedicate untuk bisa berdoa keluarga. Jadi ada benar-benar doa keluarga setiap hari Senin. Dan sekarang udah jadi sebuah kebiasaan dan nggak pernah berhenti sejak saat ya waktu beberapa minggu lalu gitu loh. Iya. Dan itu gue ngerasa ya salah satu hikmahnya. Jadi panjang banget yang lain pendek kayaknya. It's okay. Apa Mike kan? Gue punya kebiasaan yang baru. Oh iya. Iya. Gue punya kebiasaan kalau di cool tuh kalau gue nggak di stop, gue nggak akan stop gitu loh. Jadi gue harus mungkin dikedipin. Kalau ini di mute tiba-tiba gitu nanti. Gak apa, lu sharing aja, gue masak bentar keluar ya. Bentar gue masak. Thank you for sharing tapi apa ya, gue merasa diingatkan ini sih ya, kayak we need to be fair. Mungkin kalau di konteks ini ya gue, Tommy dan Bang Daud mungkin yang bagian kayak kena dampak, tapi we need to be fair ya. Memang maksudnya ada orang-orang yang justru diberkati di tengah yang lu bilang tadi, mungkin yang punya produk hand sanitizer juga pasti penjualannya juga jadi mesti gini. Gue cuma pengen ngomong yang currently lagi mungkin jobless atau apapun itu kena PHK, ya jangan sampai jadiin momen ini untuk iri sama orang gitu sih maksudnya. Iya. Betul. Oke, gue mau tanya buat kalian semua, guys, baru mungkin Rafaelo nanti. Dimulai dari yang di Indo dulu deh ya. Gue mau tanya, ini pertanyaan yang menurut gue sendiri lumayan bisa diponder, bisa menjadi pertanyaan refleksi. Di dalam masa-masa pandemi ini, banyak orang di sekitar gue sih personally, atau mungkin banyak di sekitar banyak orang lah ya, berkata bahwa hidup tuh jadi makin susah setelah masa pandemi ini, atau bahkan jadi susah. Gimana sih menurut lu pribadi, apa yang jadi dampak pandemi ini dalam kehidupan lu? Apakah lu benar-benar ngerasa, oh ya hidup tiba-tiba jadi susah banget, atau lu dapat sebuah revelation dari Tuhan bahwa, oh ternyata tuh gue mau diajarin seperti ini? Both sides ya. Tadi kan ya kita semuanya tahu tuh, misalnya every business nggak cuma business owners, tapi juga business staff lah ya. Everyone involved in the business pasti kan kalau misalnya the business is hit, ya semuanya kena gitu. Buktinya kan di Indo kan banyak yang kena PHK, banyak yang sampai harus, meskipun dia nggak di PHK tapi gajinya dipotong.
itu masih mending gitu, dibandingkan orang yang PHK. Jadi for me personally, even for my family, ya kita lumayan kena hit ya. Tapi actually malah gara-gara ada COVID ini benar-benar kita tahu, oh bisnis kita tuh sebenarnya kayak gini gitu. On the bright side, it shows bahwa sebenarnya hal-hal yang di dunia ini itu ya, kalau misalnya Tuhan mau goncangkan, ya Tuhan bisa goncangkan gitu. Jadi it just shows, itu hanya menunjukkan, COVID ini hanya menunjukkan bahwa semua yang ada di dunia ini itu se-fragile itu untuk digoncangkan. Kalau Tuhan mau kasih kayak ginian, virus ini cuma katakanlah baru jalan berapa bulan sih, buat kita 2-3 bulan, itu udah kelihatan gitu loh. Banyak yang jatuh, banyak yang goncang karena itu. Jadi yang menunjukkan misalnya kita tuh nggak bisa pegangan sama apa yang ada di dunia. Nah, kalau nggak ada COVID ini, sebenarnya buat aku nggak akan pernah sadar gitu loh. Kalau bahwa sebenarnya itu banyak. Kalau Tim Keller pernah ada bukunya sama sermonnya, dia bilang tentang counterfeit gods. Jadi dia bilang bahwa sebenarnya di hati kita itu banyak Allah-Allah lain, ilah-ilah lain itu banyak banget. Meskipun kita ngomong bahwa kita Christians, oh ya we believe in Jesus dan segala macam, tapi sebenarnya banyak hal-hal yang di dalam hati kita yang kalau enggak Tuhan melakukan sesuatu, misal contohnya seperti COVID ini, kita nggak akan pernah sadar. Karena ada banyak, misal nggak cuma bicara tentang uang ya, bicara tentang comfort juga bisa. Orang biasanya mungkin dia suka untuk jalan-jalan keluar, atau fashion stuff, atau apalah itulah, leisure, sekarang dia nggak bisa. Jadi dia benar-benar tergantung kepada itu, kayak go crazy about it. Atau mungkin karena dia nggak bisa, I don't know, banyak banget sih. It's not only about riches ya. Tapi for me personally, ya, I think the idols in my heart is comfort and riches. Jadi sekarang ini kalau aku tahu bahwa kekayaan itu tidak bisa, atau bisnis itu tidak bisa membuat aku secure, ya apalagi gitu. Kalau aku selama ini menganggap bahwa ya hidupku enak, I'm comfortable with this situation. Sekarang Tuhan ginikan, makin kelihatan bahwa sebenarnya aku ini tidak mempercayakan Tuhan tentang hidupku gitu. Aku percaya kepada katakanlah uangku yang bisa memberikan aku kenyamanan. Ya, gitu sih. Oke. Ya, iya. Mungkin Bang Daud punya pengalaman yang sama. Mungkin kalau dari saya mau nambahin, saya setuju yang dibilang sama Tommy ya. Situasi ini mempengaruhi kehidupan, terus juga bagaimana bersandar sama Tuhan. Jadi mungkin tadi udah di awal kan gue udah bilang, saya atau gue lah lebih gampang. Jadi gue udah bilang kalau gue benar-benar kena dampak, karena ya mungkin seperti kayak Tommy bilang, mungkin karena gue tipikal kayak kebanyakan musisi yang lebih seneng invest atau ingin asetnya itu di alat musik. Jadi karena gue tahu ini kalau gue beli murah banget ini gue bisa jual mahal, tapi akhirnya gue malah jadi kayak penumpuk barang gitu. Nah tapi begitu dengan ada situasi yang lagi kayak begini tuh, mau jual pun susah. Sementara kalau dijual harga juga jadi murah banget, juga kayak percuma. Nah di sini jadi kayak yang Tommy bilang tadi, harta itu nggak bisa nolong. Ya walaupun maksudnya kan dengan kalau punya harta, dengan situasi gue, ya gue bisa life sustain-nya bisa lebih oke gitu kan. Nah cuma di sini ketika gue akhirnya ketakutan sendiri, terus aduh gimana, dan di ujung pemikiran gue, ya udahlah berarti gue mesti pulang dulu lah nih, dan gue nggak tahu bisa sampai kapan gitu kan. Itu gue sempat kepikiran gitu Bang. Iya udah ya udah kalau memang mesti pulang, karena mau stay di sini mau gimana. Sementara kan kalau fix expenses itu kan tiap bulan di Melbourne tuh tetap kan, apalagi dengan status gua yang masih student, bayar uang sekolah, rent, terus dan ya pokoknya banyak lah hal-hal yang maksudnya itu fix, tapi sementara pemasukan itu nyaris benar-benar nol gitu. Nah di sini gua mungkin nggak ada siapa-siapanya dibanding tokoh-tokoh dalam Alkitab, cuma maksudnya itu yang gue jadikan gue bisa melihat bahwa ketika kita nggak punya, seperti Rasul Paulus gitu, ketika nggak ada lagi yang bisa gue andalkan gitu, gue nggak bisa ngandelin
siapa-siapa, maksudnya karena di sini gue juga hidup sendiri, nggak punya, gue datang ke Aussie nggak ada saudara, nggak ada family atau apa, dan atau dengan istilahnya dengan keadaan uang yang lumayan banyak, nggak gitu. Tapi lewat situasi seperti ini gue disadarkan bahwa memang gue udah nggak bisa ngapa-ngapain dan gue cuma bisa bersandar sama Tuhan gitu. Dan justru malah ketika gue menghadapi situasi ini, banyak hal yang dibukakan. Akhirnya sebelumnya misalnya gue bisa ngedit video, terus nge-record musik segala macam, tapi nggak pernah itu gue lakukan. Justru dengan momen seperti ini, gue bisa bikin cover sendiri, bikin karya lah gitu. Istilahnya walaupun itu bukan lagu gue sendiri, tapi setidaknya gue bisa bikin karya, terus bikin cover, terus juga ngedit video, terus juga ketika gue benar-benar bersandar sama Tuhan, benar-benar berserah sama Tuhan, gue udah nggak tahu. Kalau memang gue mesti pulang, ya oke, gue pulang. Intinya gue cuma berserah dan Tuhan buka jalan. Dan yang gue dapat berarti memang ada maksud Tuhan gue stay di Melbourne gitu. Karena kalau enggak ya gue pun juga don't mind gitu untuk pulang. Bahkan gue juga udah telepon ke keluarga gue gitu di Indo gitu. Maksudnya kalau misalnya emang situasi ini makin buruk, ya Daud pulang gitu, jual-jual barang, terus mana yang bisa dititipin ke teman, barang-barang yang lama lah, yang slow moving gitu, ya itu dijualnya nanti. Tapi ternyata justru pada ketika gue udah decide, maksudnya oke Tuhan, gue berserah dan biar kehendak Tuhan yang jadi. Itu, gue ini keinget gitu, ini satu kejadian yang buat gue ini mujizat gitu. Gue itu pas masih di Brunswick, 1 hari sebelum di shutdown, status shutdown yang pembatasan yang benar-benar nggak boleh sembarangan keluar-keluar, yang terus mulai penerapan denda yang 1.600 on the spot fine, itu gue tidur, dan ketika tidur itu gue mimpi. Ini gue benar-benar nggak mengada-ada, jadi gue inget banget di mimpi itu, gue lagi pelayanan, lagi main musik. Setelah selesai pelayanan main musik, biasa lah ya gitu, kalau tiba-tiba ada jemaat yang datang, wah terima kasih untuk pelayanannya gitu, oh iya Tuhan berkati, ini ada satu nenek gitu, Tuhan berkati Ai gitu. Ini mimpi kan ya? Ini mimpi, di dalam mimpi. Gitu. Nah terus tiba-tiba ini kalau bicara di Indonesia, pelayan Tuhan atau pelayan musik yang pelayan mimbar itu kadang tuh suka kayak dapat salam tempel gitu. Wah Tuhan berkati ya gitu. Ya karena gue maksudnya di Indo pun kayak gitu udah hal yang lumrah, maksudnya gitu. Oh iya. Tapi begitu dia ngeluarin tangan itu duit segepok gitu. Terus ini apaan gitu. Terus gue lagi main musik, iya. Gitu akhirnya gue taruh di di baju, terus gue langsung sadar bahwa itu di dalam mimpi gue lagi mimpi. Ini nggak mungkin karena kalau pelayanan biasanya amplop gitu kan. Atau enggak maksudnya ya uangnya cuma yang bisa buat ditempelin di tangan gitu. Oh ini uangnya segepok gitu. Nah terus aneh ini gitu. Dan akhirnya kebangun gue. Begitu gue kebangun tuh kan mimpi doang gitu. Nah terus ketika gue kebangun itu gue berdoa, terus ya biasa lah ya standar. Belum saat teduh yang gimana. Cuma maksudnya habis bersyukur gue tuh ngeliat handphone. Gue ngeliat handphone iseng, coba cek rekening. Biasanya nggak pernah dalam seumur hidup buka handphone, ngecek rekening buat apa. Kecuali emang itu mau ada hari gajian gitu kan. Nah, tiba-tiba pas ketika gue buka handphone terus buka account, tiba-tiba ada yang transfer, nominalnya lumayan gede. Terus tiba-tiba ucapan di situ, Tuhan Yesus sayang Daud. Di situ gue pagi-pagi gue gimana nggak kaget, jujur gue nangis gitu. Maksudnya nggak ada angin, nggak ada badai, kok bisa sinkron, maksudnya kayak ada dari mimpi terus tiba-tiba ada yang transfer gitu. Nah buat gue sih itu mujizat gitu. Jadi gue percaya banget justru ketika saat seperti ini, ketika gue udah bener-bener gak bisa ngapain, mungkin kalau orang-orang lihat, lah lu di Melbourne punya ini punya itu, iya tapi nggak bisa dijadiin duit gitu. Sementara kan yang dibutuhkan sekarang situasi begini duit kan gitu. Hard cash. Jadi gue bersyukur bahwa penyertaan Tuhan ada aja. Terus tiba-tiba gue ditawarin, ayo lagi situasi seperti ini, lu tinggal di tempat gue aja dulu. Jadi ada teman baik yang udah gue anggap kayak kakak sendiri, dia nawarin gitu, dia dan suaminya untuk ngajak gue tinggal di sini gitu. Dan gue di sini jadi akhirnya malah produktif, bisa berkarya, ya itu tadi gitu. Dan lebih memaknai maksudnya hal yang gue dapet ketika nggak ada lagi yang bisa diandalkan,
ya andalkan Tuhan, dan itu adalah jawaban yang terbaik, dan itu adalah nggak cuma dibilang last resort atau harapan terakhir, cuma maksudnya ya memang kalau ngelihat dari Paulus, ketika memang kita udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, pasti ujung-ujungnya kita ngandelin Tuhan. Gitu, maksudnya bersandar sama Tuhan, dan ya ternyata kekuatan Tuhan, mujizatnya terjadi. Itu sih. Amin. Gitu. Tapi waktu itu kok gue mimpi pernah dapet pacar, tapi kok pas bangun ternyata itu halu, Pak. Itu halu. Ternyata kok tetap sendiri aja gue. Malaikat nangis kayaknya. Bro, kalau yang doainnya belum tepat, bro. Kalau yang doainnya belum tepat, memang belum saatnya, bro. Bukan doamu tidak terjawab bukan karena Tuhan tidak memberi, tapi karena kamu menginginkan doa itu untuk your self pleasure atau self ambition, bro. Nggak dikasih, bro. Gue mungkin ini dari encouragement ya, dari beberapa minggu terakhir tuh gue benar-benar diajarin satu ini gitu. Ketika our strength, resources, riches, semuanya tuh udah fail, there is nothing else that we can apa ya istilahnya kita andalkan. We can rely on. There's nothing else we can rely on apart from God's grace gitu loh. Dan di situ Tuhan menunjukkan bahwa even in the midst of the storm, Tuhan tuh ada di situ gitu bersama-sama dengan kita, dan ketika Tuhan bersama-sama dengan kita, there is no such thing as a situation that is out of control, because God is always in control. we cannot control situation because we simply can't gitu loh. Kayak tomorrow aja kita nggak tahu, but God knows everything gitu. Even to the deepest of our heart, yang mungkin ngerasanya orang lain nggak tahu, Tuhan tahu. Jadi kesimpulannya ya berarti ketika kita ngerasa kita udah nggak bisa kontrol lagi, sebenarnya tuh kita mencoba memegang kendali kehidupan. Dan yang akhirnya ditunjukin, lu tuh siapa? Nih gue kasih bakteri, virus yang lu nggak bisa lihat, dan istilahnya menghentikan poros dunia, men. Dunia itu hampir serasa nggak berputar gara-gara virus corona ini. Nggak ada orang yang bisa travel, nggak ada orang yang bisa ngapa-ngapain. Orang yang kehilangan pekerjaan di Australia sendiri, tingkat kehilangan pekerjaannya udah hampir tembus angka 600,000. Jadi it's something that you can't really say gitu loh. Kalau Tuhan bilang A, ya A. Kalau Tuhan bilang B, ya B gitu kan. Jadi terima kasih untuk ceritanya kawan-kawan. Thank you. Dan bakal diserahin lagi sama host utama kita, Ravelo. Boleh. Di masa isolation gini, kalau di Indo kan hashtagnya di rumah aja. Lagi di isolation gini, tentang kalau spiritual life kalian gimana? Apakah kalian actually grateful? Soalnya ini bukan ini saya ngomong gini bukan karena ini podcast Kristen ya, tapi I am actually grateful for COVID. Maksudnya kayak saya minta maaf, maksudnya kalau misalnya mungkin ada yang kayak iyalah lu nggak ngerasain ini, lu nggak ngerasain kehilangan anggota keluarga atau apa, mungkin gue mohon maaf dulu, tapi I am actually grateful for this lockdown or this pandemic actually. Tapi kalau kalian gimana? Kalau gue mensyukuri dengan benar yang kayak Ravelo bilang juga mengenai situasi COVID ini, gue jadi merasakan, maksudnya gini, sebelumnya itu punya ritme saat teduh, terus ada aktivitas gereja, banyak aktivitas di gereja. Jadi baik itu saat teduhnya ya yang kadang secara cepat, atau kadang juga ya plus ada worship-nya dulu, tapi kadang juga langsung doa gitu kan. Tapi lebih sering karena dengan masih ada gereja, dengan adanya gereja maksudnya secara langsung, apalagi juga main musik, itu secara emosi itu terpuaskan kalau ngomongin secara emosi. Tapi ketika dengan situasi seperti ini, yang new normal ini, gue jadi berasa maksudnya, wih, gila, hari Minggu yang biasanya gue seharian di gereja. Oh iya, online ya? Ini online. Awkward ya, awalnya awkward. Terus merefleksikan diri, maksudnya banyak waktu untuk belajar. Jadi kan bener-bener menyerap. Kalau sebelumnya kan ya oke, pas lagi khotbah,
mendengarkan khotbah, tapi habis itu kan sibuk dengan segala sesuatunya, langsung udah mesti, kalau pemain musik siap lagi main musik, atau mungkin habis itu kumpul dengan cool apa segala macam gitu kan. Tapi ketika dengan situasi seperti ini, apa yang habis kita dapat gitu dari khotbah online, itu kita bisa langsung belajar, gua sih terutama gitu. Jadi bisa belajar langsung bisa, ini jadi yang dimaksud, gitu. Ini ya, dari ayat ini begini. Jadi situasi ini dibilang plus minus, cuma kalau buat gue jelas jadi lebih banyak plusnya gitu. Jadi ketika akhirnya bisa menyadari situasi ini dan bagaimana mungkin banyak juga yang posting kan gitu, WFH itu selain work from home, worship from home gitu. Terus juga ada banyak juga yang bilang atau bikin postingan, inilah saatnya gitu, Tuhan tuh ketika kita nggak bisa lagi kontak sama siapa-siapa ya, ini saatnya kita dengan Tuhan. Nah, gue percaya banget gitu, maksudnya dengan situasi seperti ini, kalau hal ini bikin kita juga jadi nggak dekat sama Tuhan, mau dengan cara apa lagi? Kalau nggak ada ini semua, sebenarnya kamu nggak tahu gitu loh. Tuhan itu sebenarnya sedang menyelamatkan kamu dari apa yang kamu nggak tahu. Gitu, apa yang lies in front of you, sebenarnya jahat buat kamu. Tuhan itu mau tarik itu kamu dari kamu. That from this, I think I'm being grateful that sekarang itu kita jadi tahu gitu loh, kepada ada satu pertanyaan yang kita nggak sempat bahas aja, mungkin karena waktu juga. Tadi pertanyaan yang tentang sebenarnya what is the hope that you have? What is the hope that we have during this kind of time? Nah, ini buat yang mendengar juga, I think this is a very good question. Karena kalau nggak sekarang, kapan kita mau mikir, no? Ya kan? Yes. Masalah pertanyaan kayak gitu kan baru kita bisa pikirkan benar-benar dan ada waktunya. Waktu kita nggak lagi ngapa-ngapain, dan waktu kita ya nggak ada option buat ngapa-ngapain. Karena pertanyaan ini nggak cuma untuk waktu kondisi seperti ini saja, tapi harusnya pertanyaan ini itu sudah kita tanyakan dari dulu, dan untuk kedepannya, even waktu COVID itu berhenti. Karena I guess the world itu dia itu tidak berputar tentang kamu sendiri. So, bukan tentang Tommy centered, man centered, apa yang tak mau, apa yang mau tak lakukan, apa yang bisa aku lakukan, atau apa yang bisa aku dapat. Seharusnya semua itu berputar kepada Kristus, kepada salibnya. Betul. Nah, jadi selalu kita harus menanyakan sebenarnya apa sih harapan yang aku punya? What is my hope in seeing the future? Untuk melihat ke depan, terlepas daripada COVID apa enggak ya, apa sih? Dengan cara melihat ke belakang. Ada yang namanya backward looking kalau nggak salah. Jadi kita bisa melihat ke depan karena kita sudah melihat ke belakang dahulu. Apa yang kita lihat di belakang? Kita melihat di belakang itu ada salib Kristus yang sudah Tuhan lakukan buat kita. Kita lihat ke belakang jauh sebelum itu, kita bisa lihat di perjanjian lama. Sebenarnya it's always God's initiative, selalu inisiatif Tuhan untuk menyelamatkan bangsa pilihannya, umat Israel. Betul. Ya kan, dia yang berinisiatif untuk mengeluarkan mereka dari Mesir, dia yang berinisiatif untuk menjaga mereka dengan awan dan api itu waktu mereka di wilderness. Selalu inisiatif Tuhan yang selalu menyelamatkan manusia, dan puncaknya yaitu disalib kan. Salib itu menunjukkan bahwa ini loh inisiatifku, kasihku dan kesetiaanku, my faithfulness untuk menyelamatkan umat manusia. Nah, jadi karena itu implikasinya apa? Implikasinya adalah kita tahu bahwa sebenarnya yang paling penting di dunia ini bukanlah tentang seberapa kaya atau apa segala hal yang lain, tapi yang paling penting adalah kita tahu karena misalnya kita ini sudah direkonsiliasikan dengan Tuhan, that we are reconciled. What does reconciled means? Reconciled artinya kita jadi anaknya Tuhan. What could be more atau what could be better than knowing that we are God's daughters and sons, that we are reconciled with God, ya kan? And so itu membuat kita berani untuk melihat ke depan gitu, bahwa kalau misalnya katakanlah Tuhan Yesus kan nggak ada di sini secara presence, I mean physically he's not here on my left or on my right. Ya memang dia nggak ada physically, tapi the fact that ada cross, it means bahwa the Holy Spirit, God is actually in you, God is actually with you, ya kan, di dalam kamu malahan menjadi penolong buat kamu.
thank you man. Ini gue serius, ini bukan gara-gara podcast. Gue serius, gue merasa terberkati juga kayak di tengah-tengah COVID kita masih bisa podcast. Malah gue jadi belajar gimana cara pakai Zoom dan lain-lain. Thank you buat Tommy yang di Indonesia. Sama-sama. Semoga lu tetap bisa setia mengikut Tuhan ya Tom. Amin. Thank you juga buat pokoknya semuanya. Mike mungkin ada mau nambahin nggak atau apa? Udah sih ya. Cukup deh gitu aja. Boleh close. Oke. Sampai jumpa lagi di next episode Cultivated Podcast. Ya, equipping young generations to be Christ ambassador. Dan jangan lupa kita ada di Spotify, juga ada di YouTube, dan jangan lupa follow Instagram kita juga di Cultivated Podcast. Thank you everyone. Thank you Tommy. Sama-sama. See you in the next episode. Bye-bye. Bye. God bless. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Share podcast ini kalau menurut kalian memberkati. Cultivated Podcast tersedia di Spotify dan YouTube. Dan kalian bisa cek juga Instagram kita di cultivated.podcast. Terima kasih.